Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baiklah, semoga kita selalu dalam keadaan yang baik-baik saja di tengah pandemi seperti ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membahas tentang materi kelompok saya. Yang judulnya itu adalah pengertian pengelolaan pembelajaran dan juga hakikat pengelolaan pembelajaran. Yang dimana ada 5 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah pengertiannya, yang kedua itu tentang hakikatnya, yang ketiga itu tentang strateginya, yang keempat itu tentang tahap-tahapnya, yang kelima itu tentang faktor yang mempengaruhinya. Oke. Jadi di sini yang akan kita bahas yang pertama itu adalah pengertiannya dulu ya. Nah, jadi pengertian pengelolaan pembelajaran itu adalah pengelolaan dulu. Pengelolaan itu berasal dari kata kelola atau yang sering kita sebut itu dengan istilah lainnya manajemen gitu. Jadi artinya itu adalah ketatalaksanaan atau tata pimpinan gitu. Ya. Yang kalau kita simpulkan itu adalah pengelolaan itu pengadministrasian atau pengaturan gitu dari suatu proses gitu atau kegiatan ya. Nah, jadi pengelolaan itu adalah pengadministrasian atau pengadministrasian itu kan penyusunan gitu. Penyusunan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan supaya kita tuh bisa mencapai target atau tujuan yang pengen kita capai gitu. Itu menurut saya ya. Terus lanjut yang kedua itu ada hakikat pengelolaan pembelajaran, yang dimana pembelajaran itu kan pada hakikatnya itu adalah suatu proses mengatur ya, berorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga peserta didik itu bisa menumbuhkan dan mendorong dia untuk melakukan suatu proses pembelajaran gitu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa pembelajaran itu adalah suatu proses memberikan bimbingan atau bantuan gitu. Oke, gini. Maksudnya itu di sini tuh ada dua orang gitu. Ini guru sama siswanya gitu. Gak mungkin siswa itu menerima ilmu tanpa bimbingan atau bantuan dari gurunya, ya. Nah, jadi peran guru di sini tuh juga sangat penting. Dia tuh memberikan bantuan atau bimbingan, mengarahkan siswanya itu agar bisa lebih memahami dan melakukan dan juga menerima proses ilmu tersebut gitu ya. Selanjut itu strategi. Nah, strategi ini di dalam pengelolaan pembelajaran itu adalah komponen penting, karena mau sebagus apapun penerapan kita, mau sebagus apapun perencanaan kita, kalau misalnya strategi yang kita gunakan nggak masuk akal atau nggak cocok, itu nggak akan maksimal, dia nggak akan berjalan dengan lancar, nggak akan efektif gitu. Jadi kita itu harus menggunakan strategi yang cocok dengan apa yang ingin kita lakukan gitu. Kayak misalnya dia itu sama kayak metode gitu, atau metode atau cara-cara kita untuk bisa mencapai ketujuan itu harus menggunakan strategi seperti apa gitu, agar kita itu bisa tahu hasilnya itu baik atau enggak gitu. Terus di dalam strategi ini tuh ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah penjadwalan penggunaan strategi tersebut. Nah, yang kedua itu adalah pembuatan catatan kemajuan belajar siswa. Nah, itu sangat penting juga agar kita tuh tahu siswa kita itu sudah sampai di mana memahami materi itu. Misalnya siswa saya itu misalnya nah kurangnya di sini. Nah, kalau yang siswa saya yang satunya ini lebihnya di sini. Jadi ada kita tuh tahu gitu perkembangan dari siswa kita sendiri gitu. Terus yang ketiga itu adalah pengelolaan motivasional. Nah, ini juga sangat penting. Jadi guru itu dituntut untuk memberikan motivasi kepada siswanya. Ya. Terus juga yang terakhir itu adalah kontrol belajar. Nah, ya. Terus langsung lanjut ke tahap pengelolaan pembelajaran. Di sini tuh ada 3 poin ya.
Yang pertama itu adalah perencanaan pembelajaran, yang kedua itu adalah pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga itu evaluasi pembelajaran. Oke. Terus yang terakhir itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pembelajaran. Nah, faktor yang mempengaruhi pengelolaan pembelajaran itu ada dua. Yang pertama faktor internal dan juga eksternal, faktor dalam dan faktor dari luar gitu. Nah, kalau faktor internalnya ini berhubungan dengan masalah emosional peserta didik, tentang masalah pemikirannya, tentang perilakunya, dan juga kepribadiannya gitu, ya. Nah, jadi itu tuh berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri, misalnya kayak emosionalnya, ya, seperti itu. Terus berbeda dengan faktor eksternal peserta didiknya, yang terkait dengan masalah suasana lingkungan, ya, suasana lingkungan, penempatan peserta didiknya, dan sebagainya. Nah, gitu. Terus juga dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam pengelolaan pembelajaran, itu kita bisa menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pembelajaran itu sebagai berikut. Yang pertama itu hangat dan antusias. Nah, rasa hangat dan antusias ini diperlukan dalam proses belajar mengajar, karena pendidik yang hangat, yang akrab dengan siswanya, itu akan selalu menunjukkan antusiasnya untuk memberikan materi yang bagus gitu, materi yang bisa membangun siswanya. Dan begitu juga siswanya, dia akan lebih semangat untuk menerima materi kalau misalnya guru yang mengajarnya itu guru yang dia senangi, atau guru yang memang betul-betul guru yang bisa membangun motivasinya gitu dalam mencapai tujuan dan juga hasil yang baik untuk dirinya gitu. Terus juga yang kedua itu adalah penggunaan kata-kata atau tindakan atau cara kerja dan bahan-bahan yang akan kita gunakan gitu. Nah, itu ya. Dan juga pendidik dalam melakukan tugas mengajar di suatu kelas itu perlu merencanakan dan menentukan pengelolaan pembelajaran, dan juga harus memperhatikan kondisi dan juga kemampuan peserta didiknya, serta guru itu juga harus memperhatikan materi ya yang akan diajarkan itu sudah sesuai belum dengan apa yang dia sampaikan gitu ya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kritik dan saran, kalian bisa langsung ketik di kolom komennya. Dan jangan lupa di like videonya, di share ke media sosial kalian yang kalian punya, dan juga di share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa di subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.